Bab 136. Sedangkan Sanum memakai abaya hitam lengkap dengan hijab cadar berwarna serupa. Dia melampisi di luar dengan sebuah dress panjang yang dijadikan outer. Kalau kamu ngantuk tidur saja Bai. Perjalanannya lumayan lama. Iya mas. Sanum gak ngantuk. Mau nikmati perjalanan dulu. Gaza mengangguk. Dia mengecup punggung tangan Sanum lalu menatap sekeliling. Jamaah umroh yang lainnya. Mereka menikmati perjalanan 9 jam itu. Di 2 jam pertama Sanum begitu excited menikmati perjalanan mereka. Kemudian dia terlelap nyenyak dalam tidurnya. Perjalanan mereka ke Jeddah lancar. Hanya saja seperti di hari terakhir ini, Gaza merasakan keanehan Sanum yang sekarang suka makan, hobi ngemil. Istrinya juga lebih sensitif dari biasanya. Gampang nangis, gampang tersinggung dan manja. Kemarin saja saat packing ada drama, Sanum menangis hanya karena Gaza yang sibuk memasukkan barang mereka dan tidak terlalu memperdulikannya. 74. Ketika Sanum ingin makan, Gaza menolak halus belum bisa menyuapi karena dia belum selesai dengan apa yang dia kerjakan saat itu. Tapi mata Sanum berkaca-kaca dan dia merajuk. Gak bisa sayang. Siang ini makan sendiri dulu. Gak mau. Sanum maunya disuapin. Sebelumnya kan kamu makan sendiri Bai. Aku harus ambil beberapa baju yang Bu Kayla beli untuk kita. Sanum cuma minta suapkan, kenapa mas marah? Bai aku gak marah, nada aku lembutkan. Gaza menangkup kedua pipi dan mengecup keningnya. Makan Jin, aku pergi dulu ya. Sanum lapar maas, rengeknya. Sanum loncat ke dalam gendongan Gaza bak koala, melingkarkan tangannya dan memeluk erat. Aku gak larang kamu makan Bai. Gaza mengusap lembut punggung Sanum. Dia mencoba menatap wajah istrinya yang kini terbenam di ceruk lehernya. Dia bisa merasakan lelehan air mata mengenai lehernya. Sanum mau makan Hicks. Mas gak mau suapin Sanum. Bai. Nanti malam oke disuapin. Gak mau. Sofia Naura Sanum. Pintanya. Sanum menarik wajahnya. Bibirnya mengerucut sebal, pipinya basah oleh air mata. Ya udah pergi aja, jawabannya ketus. Lalu turun dan beranjak ke atas kasur. Katanya lapar Bai. Gaza duduk di tepi ranjang, dia membelai lembut puncak kepala Sanum, sayangnya Sanum membuang pandang dengan sebal. Gak jadi, jawabannya berusaha menahan suara agar tidak ketus, tapi sikapnya sudah menjelaskan rasa kesalnya. Kasian perutnya kosong kalau gak makan. Ya udah biar aja. Gaza memijat pelipisnya pusing sendiri. Dia kemudian berdiri dan mengulurkan tangan. Ya udah aku suapkan. Sanum langsung menoleh. Senyumnya terbit lagi. Dia mengangguk semangat dan masuk ke pelukan Gaza. Ayo mas. Ujarnya semangat. Gaza sampai heran sendiri. Gemas juga. Dia mencium Sanum sebelum membawanya turun. Sejak kemarin kamu selalu pengen aku yang suapin kamu Bai. Sanum suka kalau mas suapin sekarang, jawabannya tersenyum manis. Gaza menatap sayang istrinya itu. Bocil sayang.
Dari Jeddah mereka berangkat dengan bus untuk perjalanan ke Madinah. Lalu menginap di hotel. Hari itu mereka membereskan barang dan beristirahat sejenak. Sanum membantu Gaza menaruh koper mereka sebelum dia naik ke atas kasur dan merebahkan diri sesaat. 75. Walaupun hanya duduk di pesawat dan bus, ternyata capek juga. Dia menatap Gaza yang kini duduk di sebelahnya. Seketika Sanum memindahkan kepalanya di pangkuan Gaza, bibirnya melengkungkan senyum manis. Gaza menunduk. Dia menghujani wajah Sanum dengan kecupan sebelum kini mendongak dan membelai puncak kepalanya. Mas, kita istirahat dulu, susun baju, mandi, makan terus kita keluar ya. Kamu gak capek hem? Masih ada 8 hari lagi kita di sini, Bay. Dia menggeleng. Kita umrah 9 hari, Mas. Hari-hari gak akan kerasa, dan Sanum ingin menikmati setiap jengkal Madinah dan Mekah selagi bisa. Sanum akan merindukan tempat ini jika sudah kembali. Sepanjang perjalanan ke hotel tadi, matanya benar-benar dibuat kagum dengan kota Madinah. Kala menginjakkan kaki di sini, pikiran Sanum langsung tertuju pada Rasulullah dan segala perjuangan dakwah yang beliau lewati di masa dahulu. Kerinduannya pada Sang Rasul membesar. Sanum bahkan tidak sabar untuk besok, karena besok adalah jadwalnya mengunjungi makam Rasulullah. Kita bisa kembali kapanpun, Bay. Selagi ada uang, kapanpun kamu mau, kita umrah. Sanum menatap Manik Gaza dengan mata berbinar. Iya, Mas. Walaupun aku juga baru kembali dekat pada Allah. Baru datang ke sini aku merasakan ketenangan dari bisingnya dunia. Rasanya adem ya, Bay. Sanum mengangguk setuju. Kalau perlu tiap sebulan kita umrah, ujar Gaza. Sanum tersenyum. Amin, doanya akan terus melangit agar mereka bisa sesering mungkin melakukan ibadah ke sini. Mereka berada di Madinah hanya 3 hari. Hari kedua mengunjungi makam Rasulullah dan juga para sahabat, sedangkan pada hari ketiga dihabiskan untuk tur. Mengunjungi banyak tempat bersejarah yang mengulas kembali perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Seperti Masjid Quba, Gunung Uhud. Karena banyak waktu tersisa sebelum mereka bertolak ke Mekah pada hari keempat, Sanum mengajak Gaza untuk berlama juga di Masjid Nabawi dan Quba. Sholat di sana membuat mereka merasakan Rasulullah begitu dekat. Yang ada dalam bayangan Sanum adalah ketika Rasulullah sering berdiri di mimbar sedangkan para sahabat duduk mendengar segala dakwah Rasulullah. Rasanya Sanum membayangkan ingin melompat ke zaman dahulu. Tidak terasa air matanya meleleh. Kerinduan terhadap Sang Rasul membuat dadanya sangat sesak. Dulu saja masjid ini masih kecil dan beralasan tanah. Mimbarnya dulu adalah pelepah kurma. Sanum mengucap banyak sholawat seraya membayangkan Rasulullah tengah tersenyum di hadapannya. Membuatnya lega dan juga kian menangis. Pintanya dia kelak ingin bertemu dan bersama Sang Rasul di surga. Berada di Madinah, Sanum memanfaatkan sebanyak mungkin momen di sana. Terutama berdoa. Hari keempat, mereka menaiki bus selama 6 jam ke Makkah. Begitu berada di Masjidil Haram, matanya berkaca-kaca bahagia melihat Ka'bah tidak jauh di depan matanya. Mereka melakukan tawaf, sa'i dan tahlul. 76. Langsung memakai baju ihram dari Madinah. Bersama jamaah yang lain mereka mengelilingi kiblat kaum umat Islam.
Setelah tawaf, Sanum berusaha masuk untuk mencium Hajar Aswad. Awalnya dia pikir akan sulit karena seperti yang dia dengar dan lihat di sosial media. Namun Allah mempermudahnya sehingga tanpa berdesakan Sanum bisa mencium Ka'bah dan Hajar Aswad. Hari keempat yang membuat hatinya bergetar adalah kala Gaza bersujud lama di depan Ka'bah, bahu suaminya itu naik turun. Gaza menangis cukup lama. Doanya penuh lirih memohon ampun. Sanum mengusap-usap lembut bahu kokoh Gaza kala dia selesai. Matanya memerah. Dia menatap Sanum. Sanum tersenyum. Selama umrah keduanya benar-benar menjalankan ibadah itu dengan khusyuk. Di hari ketujuh, adalah hari bebas bagi jamaah. Mereka diberikan waktu untuk berbelanja dan lainnya. Gaza Sanum menyempatkan membeli beberapa pakaian. Untuk mereka dan untuk keluarga, begitu melewati bagian penjual baju bayi, sontak saja Sanum berhenti. Dia menatap gemas baju bayi berwarna pink yang terpajang. Hal itu membuat Gaza heran. Kenapa berhenti di sini sayang? Mas, boleh beli baju itu? Baju bayi. Sanum menatap Gaza dengan anggukan semangat. Gak tahu, Sanum pengen beli satu. Boleh. Tanyanya meminta izin dahulu. Untuk siapa bayi? Gak tahu mas. Beli ya. Pengen, mata Sanum mengerjap-ngerjap. Dia menangkup kedua tangannya berharap Gaza mau. Mau dikasih anak Nahala, kenaka? Ih gak lah mas. Ini kan baju bayi cewek. Terus gimana? Mas Gaza gak mau ya beliin Sanum. Lirihnya, matanya berkaca-kaca. Sanum kan pengen. Mas gak boleh. Gak gitu bay, tapi untuk apa kamu beli ham? Karena Sanum pengen mas. Gemasnya. Kalau gak mau ya udah gak maksa kok Sanumnya, dia menggembungkan pipi di balik cadar. Gaza sangat heran dengan sikap Sanum. Dia pikir Sanum memang tidak apa-apa kalaupun tidak jadi beli. Tapi setelah itu istrinya merajuk sampai malam. Dia didiamkan, kalau ditanya jawabnya sangat singkat. Seperti malam ini, Gaza mencolek pipi sang istri. Bay. Sanum melirik dan menjauhkan tangan Gaza. Kok kamu dingin hem? Sariawan. Bohong dosa loh. 77. Sanum mengatupkan bibirnya. Dia mencebik. Gaza gemas sendiri melihatnya. Kala dia hendak memeluk, Sanum langsung menaruh guling di antara mereka. Gaza menganga. Aku mau peluk bay. Gak. Coba bilang dulu salah aku apa? Tanyanya lembut. Gak tahu. Gak usah tanya Sanum. Kalau gak tanya kamu, aku tanya siapa? Tanya dinding aja. Sanum menunjuk dinding lalu membelakangi Gaza. Dia masuk ke dalam selimut dan memejamkan mata. Moodnya berantakan hanya karena tidak dikasih beli baju bayi. Gaza menatap lama istrinya. Dia mencoba memikirkan apa kesalahannya. Apa karena baju bayi? Tapi kenapa Sanum beli baju bayi? Dia beringsut memeluk, tapi langsung dikasih protes sama empunya. Sanum gak mau dipeluk. Karena baju bayi hem. Tidak ada respon. Berarti benar.
Gaza memaksa membuka selimut itu walaupun sedikit susah. Sanum menahannya. Sayang, ayo bahas dulu. Akhirnya Sanum menurunkan selimutnya. Gaza terdiam melihat air Sanum mengalir di pipinya. Dia usap. Lembut. Aku minta ya Bay, aku gak tahu kamu kenapa. Bagaimana kalau besok kita balik dan beli ke sana? Boleh. Tanyanya terseduh. Boleh sayang. Jangan nangis lagi ya. Sanum mengulum senyum dengan anggukan. Dia menyeka air matanya dan memeluk Gaza. Sanum pengen bajunya Mas. Iya, besok kita beli, dia usap lembut puncak kepala Sanum. Setelah melaksanakan tawaf wada mereka menyempatkan ke sana. Hari ke-9 mereka sudah harus pulang. Tapi sorenya, Sanum mengadu jika dia merasa sangat lemas. Membuat Gaza jadi khawatir. Dia sempat ajak Sanum untuk diperiksa di bagian media saja. Tapi sang istri menolak dan mengatakan mungkin kelelahan selama 9 hari ini. Di Arab cuacanya sangat panas. Berbeda dengan Indonesia, menurutnya ini efek perbedaan cuaca. Lagi pula dia juga kurang minum. Sanum juga sedikit tidur karena tidak mau menyia-nyiakan waktu selama di Tanah Suci. Dia berlama dalam beribadah. Terutama di sepertiga malam. Akhirnya hanya suplemen yang Gaza berikan. Dia pikir Sanum akan membaik keesokannya, tapi pagi sekali dia merasa khawatir karena suhu tubuh Sanum panas. Wajahnya tampak pucat. Bay. Gaza menepuk pelan pipi Sanum. Beberapa saat mata itu terbuka dengan sayu. 78. Mas. Suara itu terdengar lemas. Ya sayang. Kamu demam. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kepala Sanum pusing, adunya. Gaza sontak buru-buru turun dan mengambil minyak angin di koper. Dia kembali dan duduk di sisi Sanum. Sini aku pijit. Sanum mengangguk lemah. Gaza memijit pelipisnya, panasnya menghawa. Gaza sampai menaikkan suhu AC agar Sanum merasa sejuk. Gimana Bay? Dia berikan pijatan lembut, Sanum tidak menyahut dan memejamkan mata. Apa dia kelelahan ya? Atau karena cuaca yang panas? Gaza mengecup pipi Sanum yang panas. Mata Sanum terbuka. Lebih baik Mas, jawab Sanum kemudian. Pijatan Gaza membuatnya sedikit lebih baik. Cukup lama hingga dia meminta cukup saja. Sanum kemudian mendudukkan diri dan menyandarkan diri ke sandaran kasur. Udah subuh ya Mas? Iya Bay. Ya Sanum gak tahajud hari ini, sesalnya. Gak apa Bay. Kamu demam biasanya harus gimana? Minum obat Mas. Ada paracetamol di koper. Aku ambilkan ya. Sanum mau sholat dulu Mas. Abis sarapan baru minum obatnya. Gaza mengangguk. Dia memperhatikan Sanum yang kini menyibak selimut dan melangkah ke kamar mandi. Gaza membuntuti. Dia lega Sanum aman saja berjalan. Merasa sedikit khawatir juga istrinya linglung atau pusing. Mereka mendirikan sholat 2 rakaat berjamaah.
Dalam sholatnya Sanum berkali memejamkan mata, kepalanya terasa berdenyut. Tubuhnya juga kembali terasa lemas. Begitu selesai sholat, Gaza berbalik dan menyodorkan tangannya. Sanum menyambutnya dan mengecup. Setelah keningnya dicium, dia menjatuhkan kepalanya di paha Gaza. "Maas," rengeknya. Masih pusing. Tidur lagi ya Bay. Kan mau balik Indonesia hari ini Mas."